Rafael nih guys ya, ternyata dia masih cari-cari gara-gara dengan Julian. Karena dia masih menuduh Julian yang telah menyebarkan video di mana waktu itu dia bikin masalah di resort. Ya, karena ada CCTV tersebut yang dia sebarkan semacam itu. Karena yang memang punya videonya adalah Julian. Makanya dia itu marah-marah kepada Julian hingga mukul Julian tadi semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, terjadi perdebatan antara istrinya dan juga Rafael. Nah, Rafael ini memang susah untuk dikasih tahu oleh Mona nih guys ya. Padahal Mona untuk bilang jangan bikin masalah semacam itu. Namun ya karena memang Rafael susah dikasih tahu nih guys ya, akhirnya di situ jadi cekcok antara mereka berdua dan mereka memutuskan untuk kembali ke rumah, tidak lagi ke tempat yang lain. Walaupun sudah dikasih tahu ya sama Mama Lestari untuk cari tempat yang lain, nggak usah ke tempat Basar lagi karena pengen cari suasana yang baru agar nggak usah masalah, melupakan masalah itu lebih baik semacam itu. Nah, sementara kehidupannya Safira kasihan banget nih guys. Pertama tadi pembeli itu sudah milih-milih makanan yang mau dibeli semacam itu. Nah, kemudian makanannya itu dikembalikan. Kenapa? Karena sempat terjadi cekcok antara Julian dengan Rafael. Dimana waktu itu ya guys ya, memang sempat terjadi masalah dan juga sempat memukul, dimana makanannya itu kan sempat dikomplain semacam itu loh, karena memang di situ warga tahu betul bahwa kalau misalkan penjual makanan gak mau dikomplain malah mukul-mukul, makanya takut, makanya mengembalikan makanan tersebut. Nah, kemudian membuat Safira ini sangat sedih karena makanannya gak jadi dibeli padahal tadi kan sudah dipilih semacam itu loh guys. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Julian akhirnya nih guys ya meminta maaf kepada Safira, namun kemudian Safira berusaha untuk menegaskan bahwa dia tidak apa-apa, toh juga sudah kejual walaupun sedikit. Nah, akhirnya Julian ini berinisiatif nih guys, untuk makanan yang masih banyak itu nih guys ya, suruh dibantu tuh untuk memasukkan ke plastik bag aja, ya ke kresek lagi tuh ya. Nah, disuruh masukin ke plastiknya lagi tuh. Nah, kemudian di situ Julian mau berinisiatif nih guys ya untuk membagikan ke orang yang membutuhkan daripada mubazir. Maka dari itu dia mengajak istrinya untuk pergi membagikan makanan daripada mubazir. Nah, sementara itu nih guys ya, ada tetangganya tuh yang melihat Safira mau pergi kemana, dan itu yang membuat mereka bingung apakah Safira ini mau pulang membawa makanan yang begitu banyak banget nih guys, karena memang sempat terjadi masalah ya kan. Nah, sementara itu nih guys, ada juga Yuda nih guys. Yuda itu ngerasa tidak enak dengan pemilik ya petinju tempat untuk latihan di situ nih guys ya, di Raur itu nih guys ya. Memang di klub Raur itu nih guys ya, memang dia minta maaf ke pemiliknya karena walau bagaimanapun tadi sempat bikin onar gara-gara Romi itu sempat mencurigai bahwa Yuda itu membawa istrinya Dania, dan di situ Dania juga minta maaf, makanya dia memutuskan nih guys ya untuk pengen cari tempat yang lain aja dan Dania bersama dengan Yuda. Namun di situ pemiliknya klubnya ngerasa nggak apa-apa, nggak direpotin kok semacam itu. Justru kalau dia itu pergi malahan itu tidak akan membuat dia itu masalahnya akan hilang begitu loh, karena ini menurutnya adalah tempat yang paling amat untuk bisa latihan tinju, untuk banyak hal yang bisa ia lakukan. Nah, di situ nih guys ya, akhirnya Yuda memutuskan untuk stay di tempat situ lagi nih guys ya, dan berterima kasih kepada pemiliknya walaupun dia ngerasa tidak enak. Nah, sementara itu nih guys ya, Julian itu emang sengaja berinisiatif ya guys ya untuk membagikan sisa makanan tersebut yang tidak jadi dibeli, dan masih banyak nih guys ya kue-kuenya mau dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Dilihat tuh ya, dia menunjukkan ke istrinya di depan sana itu ada orang yang memang anak-anak jalanan semacam itu yang membutuhkan makanan, daripada mubazir mending makanannya itu dikasihkan ke mereka. Nah, kemudian di situ Julian berusaha turun dari motor sambil menunjukkan kepada Safira bahwa di luar sana sangat membutuhkan makanan daripada mubazir, makanya dikasihkan. Makanya Safira diajak tuh ya berbagi. Nah, kemudian ya dikasihkanlah tuh makanan kepada mereka semua, satu persatu dikasihkan semacam itu. Nah, mereka berdua berterima kasih. Nah, dari situ Safira sadar betul bahwa makanannya yang mubazir itu ternyata sangat berguna untuk banyak orang semacam itu. Bahkan kemudian Safira ini juga ikut membantu membagikan makanan ke bapak-bapak juga untuk dibagikan ke tempat yang lain. Dan kemudian di situ nih guys, ada bapak-bapak yang mendoakan Safira. Walaupun makanannya seperti itu ya, sedikit makanan, namun ternyata mereka mendoakannya itu begitu banyak. Nah, itu yang membuat Safira itu sangat terenyuh, sangat senang banget semacam itu loh guys. Walaupun makanannya itu sedikit namun doanya itu sangat luar biasa.
biasa. Di samping itu memang mungkin ini akan jadi rezeki yang luar biasa ya. Dia memberi orang banyak, mungkin nanti rezekinya bisa akan ditambah lagi oleh Allah semacam itu. Makanya Julian percaya bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Dan dia senang banget nih guys ya, Safira melihat kondisi di luar sana yang belum bisa makan, namun hanya diberikan kue-kue saja. Mereka sudah tersenyum, mereka happy, dan mereka bisa merasakan kebahagiaan walaupun makanannya itu ya makanan biasa aja. Dan dari situ Safira sadar bahwa dia selama ini memang memiliki semuanya, dan dia sangat senang banget karena bisa membantu. Nah sementara itu nih guys ya, ada Dania dan juga Yuda nih guys yang mau sedang berlatih untuk memukul batu hingga pecah. Kenapa dia harus melakukan hal itu? Karena dia harus bisa membela diri dia sendiri. Yuda menegaskan kepada Dania untuk bisa membela diri dia sendiri, makanya dia harus latihan memukul batu dan mematahkan batu tersebut. Sebelum itu nih guys ya, memang di situ ada Dania yang ngerasa dia tidak bisa. Kenapa dia ngerasa nggak bisa? Karena batu itu gede, tangannya kecil. Nah kemudian di situ Yuda berusaha untuk menegaskan latihan memukul batu bukan masalah tangannya gede atau kecil, namun ini tuh tentang teknik. Makanya ditunjukkan itu tekniknya, mulai dari kakinya kuda-kuda, tangannya bagaimana, terus yang memukulnya di tengah bukan bagian pinggirnya, dan bener-bener harus konsentrasi fokus. Makanya di situ ditunjukkanlah itu, dan ternyata memang pecah tuh sekali pukulan. Yuda berhasil memecahkan batu. Nah kemudian di situ nih guys ya, sangat terpana nih guys ya, membuat di situ Dania semakin suka dengan Yuda, dan dia ngerasa bahwa tadi batu aja bisa dipukul, wow gitu loh. Nah kemudian dia ngerasa bahwa batu itu bener gak? Nah kemudian setelah dilihat-lihat bener itu batu. Nah kemudian karena setelah memberikan contoh kepada Dania, nah sekarang giliran Dania lah yang harus melakukan itu sendiri sesuai apa yang dicontohkan oleh Yuda. Nah kemudian nih guys ya, Dania itu berusaha untuk melihat-lihat bener gak itu batu. Ternyata bener loh itu batu. Nah nanti kalau kena tangannya gimana? Kalau tangannya sakit-sakit gimana? Nah kemudian di situ berusaha ditegaskan lagi tuh ya, kan udah dikasih contoh mukulnya tuh pas bagian tengah. Jadi dia harus fokus di bagian itu. Namun ternyata di situ berusahalah tuh ya Dania untuk menolak itu, untuk gak mau mukul batu itu karena tangannya pasti akan kesakitan. Namun di situ Dania tidak punya pilihan ya, karena memang dia harus latihan. Toh kalau dia berhasil memukul batu itu hingga penyok, hingga rusak batunya, hingga pecah batunya, itu akan bagus buat dia latihan fisik tangannya semakin kuat untuk bisa mukulin Romi gitu loh. Namun Dania nggak ngerasa pede nih guys ya, tangan dia kan kecil, kesakitan kan terkena tangan gitu loh. Dan ternyata memang di latihan pertamanya untuk mukul dia masih belum berani guys. Ya ketika dia pukul pertama ternyata gagal, ternyata nggak pecah sama sekali, membuat tangannya itu kesakitan. Namun ternyata di situ ada Yuda yang berusaha untuk selalu mengingatkan bahwa mukulnya tepat di tengah, jangan di pinggir, supaya batunya itu bisa pecah. Nah, tadi itu sudah melakukan hal tersebut, namun hanya saja dia kurang fokus. Makanya di situ makanya ada Yuda yang selalu berusaha untuk mengingatkan kepada Dania untuk dia tegas, fokus, ya menguatkan sekuat tenaga untuk benar-benar bisa mukul sekali lagi. Makanya dia berusaha tuh mukul lagi. Nah sementara itu nih guys ya, ternyata ada mata-mata yang tak lain adalah Kunco. Karena Kunco tadi itu kan memang bosnya itu ke rumahnya atau ke Roar Club itu nih guys ya, ternyata nggak ada ya ibu Danianya. Kok nggak percaya bosnya kalau di tadi ada polisi yang menghampiri Dania ke sini, kok nggak ada, padahal bener-bener kok dia melihat sendiri memang Dania ada di tempat situ. Jadinya dia berusaha untuk masuk dan melihat sendiri bener nggak Dania itu ada di dalam atau tidak. Makanya dia berusaha untuk menyusup. Ternyata ada orang nih dari klub ya, itu yang tahu nih guys ya, dan berusaha untuk menghadang dia nih guys ya untuk melakukan tindakan yang jahat-jahat. Makanya dia berusaha untuk menghadang. Nah kemudian tangannya Kunco ini nih guys ya dipelincir supaya diperingatkan untuk dia tidak datang kembali lagi nih guys ya. Kalau dia masih sayang dengan nyawa dia, lebih baik dia nggak usah lagi datang ke Roar Club. Karena apa? Karena itu bisa membahayakan diri dia. Makanya lebih baik dia disuruh untuk pergi dan bilang kepada bosnya jangan pernah kembali lagi kemari. Nah di situ nih guys ya, karena terjadi teriakan yang besar, otomatis di situ nih guys yang membuat Dania dan juga Yuda itu segera menghampiri temannya. Tadi ada teriakan apa-apa, tadi ada seseorang yang datang di situ nih guys ya, mengabarkan di situ. Mungkin menurut Yuda dan Dania itu mungkin orang suruhannya Romi ya, dan itu membuat Dania ngerasa tidak aman lagi semacam itu. Dan kemudian Yuda juga berpikir nggak aman. Namun tempat-tempat satu yang paling aman menurutnya ya temannya itu adalah Roar Club itu.
Karena kalau dia pergi pun dia kan masih jadi buronan. Nah, di situ akhirnya dia mikir nggak mungkin dia keluar negeri karena masih menjadi buronan gitu kan. Maka dari itu membuat Juda dengan pilihan yang sangat susah kalau dia meninggalkan atau mencari tempat di mana gitu loh yang paling aman. Yang paling aman adalah di Raw Club itu. Karena dia bisa latihan boxing sambil melatih Dania untuk kuat semacam itu. Nah, usai tangannya dipelintir tuh ya guys ya, karena dia gagal mendapatkan ibu Dania di tempatnya Raw Club itu, makanya dia bilang kepada bosnya Romi bahwa tangannya sempat dipelincir, bahwa dia gagal ke sana karena ketahuan kemudian tangannya dipelincir. Nah, di situ Romi tidak mau tahu ya, pokoknya Dani harus segera ditemukan dan dia harus ke sana lagi. Nah, kemudian tangannya malah disentuh-sentuh, malah dipegang-pegang, malah mau dipukul semacam itu, membuat Kunco ini ngerasa kesakitan. Makanya dipelincir lagi tuh ya, dipelincir lagi tuh tangannya. Tangannya udah kesakitan, ternyata malah dia digitukan gitu loh, dan dia disuruh untuk balik ke sana. Gimana mau balik ke sana sedangkan tangannya tuh masih sakit. Kemudian dia minta uang. Nah, kalau urusan uang saja dia selalu nomor satu. Namun di situ nih guys ya, ternyata Kunco ini nih guys ya, yang udah dikasih uang tuh ya kan sama bosnya itu nih guys ya, masih kurang aja, masih minta banyak. Nah, kemudian nih guys ya, dia mau dipukul lagi. Uangnya itu seharusnya cukup buat Kunco nih guys ya. Untuk apa? Untuk dia itu berobat semacam itu, dan kemudian dia langsung pergi. Nah, sementara Romi ini bingung nih guys, jika Kunco gagal nih guys ya untuk membawa Dania pergi di tempat Roar Club itu, polisi pun juga gagal. Nah, kira-kira apa yang harus dia lakukan adalah dengan diri dia sendiri mendatangi, dan dia harus minta bantuan tuh kepada Rafael nih guys ya untuk mencari bala bantuan. Nah, sementara Yuda dan Dania berusaha untuk latihan lagi nih. Dania disuruh untuk memukul batu lagi sehingga batunya pecah. Nah, di situ nih guys ya, Yuda ini sangat bingung banget melihat sikapnya Dania, kan sudah diajari bagaimana cara triknya, tekniknya untuk memukul di bagian tengah dengan posisi kuda-kuda dan fokus jangan lupa. Namun ternyata dia tetap ngerasa dia nggak fokus dan dia ngerasa kesakitan ketika memukul. Namun Yuda percaya bahwa dia bisa melakukan itu. Makanya dia disuruh untuk memukul lagi untuk kesekian kalinya, karena pertama kedua dia gagal nih. Nah, ketiga dia berusaha untuk lagi nih guys ya, berusaha untuk lagi. Ternyata ketika dia berusaha untuk memukul, ternyata dia gagal lagi nih guys, karena ngerasa tangannya kesakitan. Jadi dia berusaha untuk dikasih kesempatan mukul lagi nih guys ya. Dia berusaha untuk ancang-ancang mukul lagi. Dia berusaha mulai dari awal dengan posisi itu. Nah, setelah dipukul, ternyata tangannya itu kesakitan dan dia gagal. Sudah beberapa kali ternyata gagal, dia kesakitan. Nah, kemudian di sini membuat Juda ini kesal. Seharusnya dia itu bisa, kan sudah diajari bagaimana caranya mukul. Mukulnya itu di tengah dengan cara konsentrasi, keluarkan seluruh tenaganya agar dia bisa memukul hingga pecah. Makanya sekali lagi tuh dia harus mukul dan ini harus berhasil. Nah, kemudian dia dikasihkan kesempatan lagi untuk memukul, dan inilah kesempatan bagi Dania untuk memukul, dan kali ini Dania ternyata berhasil memukul tepat sasaran hingga membuat batunya pecah. Dan Dania sangat senang banget nih guys ya, ternyata batunya bisa pecah. Ternyata memukul batu sesuai dengan sasaran itu membuat dia senang. Dan otomatis dia mendapatkan tepuk tangan ya dari Yuda. Dan Yuda senang banget, bahkan dia pengen melanjutkan ke batu yang ditumpuk dua. Nah, menurut Dania, satu saja sudah cukup. Walaupun sebenarnya Dania ini pengen harus dikasih kesempatan lagi untuk latihan, karena dia harus banyak latihan, namun Danianya nggak mau, yang penting satu aja berhasil. Nah, karena ngerasa bahwa Dania sudah berhasil untuk memukul, membuat Yuda ini ngerasa bahwa dia sudah siap untuk bisa meninggalkan Dania sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, Dania bisa sendiri untuk membela diri dia di hadapan Romi. Nah, kata-katanya ini membuat Dania sangat takut apakah Yuda akan meninggalkan Dania nih guys, walaupun Yuda sangat tidak mencintai Dania, namun Dania sangat mencintai Yuda. Dania membutuhkan Yuda. Nah, berbeda berbalik nih guys ya dengan Safira nih guys ya. Safira memang bahagia walaupun dia sempat punya banyak masalah dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan keluarganya, Mama Gina yang masih membenci dirinya, sehingga dia harus nginep di kontrakan. Walaupun begitu, dia bahagia dengan semua hal, banyak masalah yang terjadi. Nah, kemudian dengan adanya daster yang ia pakai, karena memang dia sempat memenangkan itu, ternyata Safira itu sangat cantik banget memakai daster itu. Ternyata tidak hanya itu saja daster hadiah, namun ternyata
Julian juga sempat membeli banyak daster yang harus dia coba. Dan di situ nih guys ya, Safira sangat senang banget karena suaminya ternyata membelikan banyak daster yang ia bisa pakai. Maka dari itu, Safira diminta untuk ke kamar mandi untuk nyobain beberapa daster nih guys. Kira-kira dia cocok nggak pakai daster yang lain itu. Nah, kemudian ditunggulah tuh. Sementara Safira ini sedang ganti baju di toilet, di kamar mandinya. Di situ ada Julian yang sedang persiapkan untuk memfoto. Kira-kira istrinya gimana, cantik nggak pakai daster? Nah, setelah keluar dari kamar mandi, terlihat tampilan istrinya yang sangat cantik, menawan. Nah, kemudian suaminya sampai suka nih guys. Dan ini kesempatan bagi istrinya untuk difoto-foto, untuk berpose menggunakan baju daster. Jadi dilihatlah tuh di foto-foto tuh. Jadi dia difoto-foto dan di situ Safira seneng banget akhirnya difoto suaminya dengan mengenakan baju daster. Walaupun bajunya nggak mewah namun dipakai Safira, dia tetap happy, dia tetap cantik, difoto dengan beberapa pose sehingga menyebabkan suaminya seneng banget dengan banyak gaya semacam itu. Bahkan dia seneng banget ketika melihat istrinya itu happy, ketika melihat istrinya itu selalu tersenyum dan dia seneng banget. Maka dari itu, selaku seorang suami, dia selalu bisa harus membahagiakan istri tercintanya Safira. Nah, sementara itu nih guys ya, tidak hanya satu baju yang harus dia coba. Nah, di situ Safira harus berganti baju lagi untuk menunjukkan baju yang lain cocok nggak untuk difoto-foto, untuk dilihat-lihat. Nah, makanya tuh dilihat-lihat bajunya cocok nggak. Nah, makanya Safira disuruh untuk berganti lagi karena pastinya Safira akan suka banget semacam itu. Safira sungguh sangat menikmati baju yang dibelikan Julian yang banyak itu daster, walaupun mungkin harganya tidak mahal, namun menurut Safira dia senang karena ada suaminya. Selagi ada suaminya, maka Safira akan tetap bahagia. Apapun pakaian yang dikenakan oleh Safira itu tidak akan jadi masalah besar buat Safira. Dan di situ dilihat-lihat tuh sama Safira hasilnya, fotonya tadi gimana, bagus nggak? Ternyata setelah dicek ternyata bagus juga nih guys, membuat Safira ini seneng banget nih guys ya, bisa foto-foto bersama dengan suaminya, bahagia bareng, membuat di situ Julian happy banget nih guys. Julian seneng banget bisa membahagiakan istrinya di situ nih guys ya. Dan di situ istrinya benar-benar memang bahagia dan kemudian memeluk, mereka saling berpelukan satu sama lain semacam itu loh guys. Dan di situ Safira sangat bahagia banget punya suami semacam Julian yang selalu bisa membahagiakan dia, yang selalu bisa buat dia itu happy. Makanya dia berusaha untuk memeluk suaminya, dan apapun yang terjadi dia akan selalu stay bersama dengan suaminya. Dia kemudian setelah itu nih guys ya, mereka harus segera tidur nih guys. Nah, sementara itu nih guys ada Dania. Dania masih teringat dengan ucapan Yuda yang mungkin dia tidak akan bisa selamanya melindungi Dania. Dan apakah Yuda akan pergi meninggalkan Dania? Padahal Dania sangat mencintai Yuda. Bahkan anaknya sendiri Loli itu sangat suka banget dengan Yuda. Dia masih butuh sosok Yuda untuk membantu dia, karena satu-satunya orang yang bisa membantu dia untuk keluar meninggalkan Romi adalah Yuda. Dan kemudian dia berpikir dengan sangat nih, kalau dia ditinggalkan Yuda bagaimana. Nah, kemudian dia juga berpikir nih guys ya, kan masih ada adiknya Safira. Nah, setelah dilihat-lihat nggak mungkin dia minta bantuan kepada Safira. Setelah perbuatannya selama ini jahat kepada Safira, nggak mungkin dia mau semacam itu. Ya, walaupun Safira sedang mencari dia di mana keberadaan dia, namun dengan apa yang telah dilakukan Dania selama ini, mungkin Safira tidak akan membantu dia. Nah, kemudian nih guys ya, dia bingung nih guys ya, bahkan dia itu nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana cara untuk menghindari Romi, karena dia tidak mau hidup bersama dengan Romi. Kalau Yuda pergi meninggalkan dia, terus Safira nggak mau membantu dengan dia, bagaimana dengan kehidupannya Dania? Apa yang harus dilakukan Dania begitu loh. Dania sampai nggak bisa tidur nih guys ya. Bahkan ketika dia berusaha untuk berbalik arah tidur, ternyata ada bayangan lagi tuh. Seakan-akan di depan dia itu ada Mas Romi. Padahal itu adalah gulingnya. Namun dia melihat seakan-akan itu adalah bukan guling melainkan Romi, dan dia nggak suka nih, langsung marah-marah membanting gulingnya. Padahal itu jelas-jelas guling, ternyata itu cuma perasaan dia saja. Saking ketakutan dan pengen meninggalkan Romi nggak bisa karena dikejar-kejar Romi terus. Makanya di situ dia diajarin bela diri oleh Yuda, karena suatu-waktu kalau tidak ada Yuda dia bisa untuk melindungi dia sendiri. Jadi dan dia bisa melindungi dia. Nah,
Dania ini nih guys mau jatuh ke jurang nih guys ya, dan dia minta bantuan tolong tuh. Nah kemudian setelah datang ternyata yang datang itu adalah Safira, dan Safira berusaha untuk ya menolong Dania nih guys dengan cara menggapai tangannya Dania, dengan cara berusaha untuk menggapai tangannya Dania dan berusaha untuk membawa Dania itu masuk ya agar dia tidak ke jurang gitu loh. Jadi dia berusaha untuk menolongnya, dan itu ternyata adalah mimpi buruknya ketika Dania jatuh ke jurang. Apakah itu adalah firasat bahwa Dania saat ini sedang membutuhkan bantuan? Dan oleh karena itu nih guys, karena dia itu dihantui Dania terus, apakah Dania sedang butuh bantuan? Nah, kemudian di situ suaminya hanya bisa menenangkan dia. Mengenai Dania, itu mungkin yang butuh bantuan, kan memang sedang polisi belum mendapatkan info apapun terkait Dania di mana keberadaan dia. Maka membuat Safira ini sangat takut semacam itu nih guys ya. Namun di situ seorang suami, Julian berusaha untuk menguatkan mengenai Dania, kan memang sudah dicari polisi, jadi nggak usah khawatir, polisi sedang mencarinya. Nah karena polisi tidak bisa mencari, nah kemudian membuat Safira ini merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Pak Gunawan. Makanya dia harus minta kebantuan kepada Pak Gunawan untuk mencari di mana keberadaannya Dania saat ini. Makanya di situ nih guys ya, Safira tidak bisa tenang, namun selaku seorang suami dia berusaha untuk menenangkan Safira agar dia tidur nyenyak, gak usah mikirin Dania. Nah tiba-tiba di kantornya Rafael ternyata sudah ada Romi nih guys ya. Nah Romi ini yang datang ternyata yang mengabarkan sesuatu di mana keberadaan Yuda saat ini berada. Nah harapannya bagi Rafael adalah kedatangan Romi ini membawakan kabar gembira, yaitu mengenai Yuda. Nah ternyata Yuda itu memang belum bisa ditangkap karena saat ini Yuda itu sedang berada di Roar Club. Nah, ternyata dia sudah membawa polisi ke tempat itu. Namun ternyata polisi tidak mendapatkan bahwa Yuda itu mendapatkan Dania semacam itu. Nah, kemudian nih guys ya, membuat Rafael ini agak marah semacam itu loh. Kenapa? Karena membawa-bawa polisi. Kenapa harus bawa-bawa polisi? Kalau nanti Yuda ketangkep di kantor polisi enak dong. Dia maunya adalah melenyapkan Yuda, ingin menghancurkan Yuda, ingin balas dendam kepada Yuda karena dia sempat disekap. Makanya membuat dia itu pengen balas dendam. Karena dia juga tahu bahwa Safira sempat pengen digoda dan didapatkan oleh Yuda karena Yuda suka dengan Safira juga. Dan di situ memang kedatangannya Romi adalah minta bantuan kepada Rafael nih guys ya untuk datang ke klubnya situ. Nah sementara itu nih guys ya, ada kurir yang menjumpai Julian mengenai makanan yang pengen diantar ke Road Club. Di mana klub tersebut itu kan banyak para petinju, banyak para preman yang datang ke sana sehingga nggak banyak orang yang bisa berani. Nggak banyak orang yang mau ke tempat situ gitu loh. Bahkan para kurir menolak karena kan pasti banyak orang yang dipalaki, banyak orang yang di ya dipalaki oleh para preman-preman semacam itu sehingga nggak berani ke sana, dan akhirnya membuat Julian sendiri yang harus turun tangan ke sana semacam itu loh guys. Nah sementara Pak Gunawan itu tetap mencari di mana keberadaannya Dania. Hingga saat ini ternyata Dania masih belum ditemukan, makanya membuat Pak Gunawan ini meminta kepada bantuan seseorang untuk segera menemukan di mana keberadaan Dania juga saat ini. Makanya diharapkan bahwa Dania segera ditemukan. Nah tiba-tiba nih guys ya, usai meminta bantuan kepada seseorang yang ia percaya, ternyata dapat SMS, dapat pesan dari Safira yang ngajak ketemuan di taman membahas tentang Dania. Nah kemudian di situ nih guys ya, Papa Gunawan segera bergegas ya karena memang diajak ketemuan. Nah ternyata tujuannya Romi datang ke tempatnya Rafael minta bantuan bala tentara dia ya untuk di situ bikin perhitungan kepada Yuda. Makanya dia menyuruh orang nih guys ya untuk mengepung tempat situ. Nah sementara Romi juga akan menyerahkan anak buah dia semacam itu. Jadi karena dapat bantuan dari Romi, dapat bantuan dari Rafael, membuat otomatis di situ akan bekerja sama untuk bisa mendapatkan Dania, dan Yuda akan ketangkep di tempat dia semacam itu. Karena apa? Di situ nih guys ya, Rafael tentu tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan mengarahkan berbagai orang-orang suruhan dia untuk menghajar Yuda, dan walau bagaimanapun dia harus mendapatkan Yuda, dan Yuda